Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Suryana Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat musik tradisional khas Jawa Barat. Kebetulan yang saya miliki itu, pertama ini ada karinding, bisa dilihat. Oke. Kemudian ini ada suling lubang 4. Kemudian ini ada celempung. Ini celempung. Kemudian ini ada gong tiup atau didgeridoo. Kemudian ini ada rain stick atau bambu air. Oke. Nah, macam-macam alat tradisional yang ada di Jawa Barat itu masih banyak tentunya. Di antaranya itu ada saron, kemudian ada bonang, ada gong, kemudian ada gendang rampak, kemudian ada angklung, ada calung, ada dog-dog, ada rebab, ada kecapi, dan masih banyak alat-alat musik tradisi lain yang masih bisa dikenal. Kemudian untuk skala nasional masih banyak lagi alat-alat musiknya seperti sasando, kemudian ada lagi pikon. Pikon itu sama sejenis seperti karinding, dia berasal dari Papua. Kemudian kalau sasando itu berasal dari Sulawesi. Kemudian ada rindik dari Bali. Kalau ada lagi yang sama kayak karinding di Bali itu namanya genggong. Macam-macam. Jadi sementara ini yang saya akan perkenalkan itu alat musik yang saya miliki dari Jawa Barat. Oke. Yang pertama, alat musik yang akan saya jelaskan itu karinding. Oke, yang pertama yang akan saya kenalkan itu alat musik karinding. Oke. Alat musik karinding ini lumayan banyak di Indonesia, bahkan tersebar di luar negeri. Tiap-tiap daerah memiliki nama dan sebutan tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau di Papua ada yang namanya pikon, kemudian di Bali ada yang namanya genggong, kemudian lagi ada istilahnya rinding. Nah, alat musik ini banyak digunakan sekarang itu sama teman-teman di wilayah Jawa Barat, baik di daerah Bandung, Karawang, Garut, Cianjur, Bogor, dan daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Kemudian alat musik tersebut dibuat dari bambu. Ada juga yang dibuat dari pohon nau. Pohon nau itu adalah pohon kolang-kaling kalau kalian tidak tahu ya. Kolang-kaling itu bahasa Sundanya caruluk. Nah, itu dia. Kemudian secara sejarahnya karinding ini masing-masing daerah dan masing-masing wilayah provinsi ataupun di negara lain, mereka memiliki kultur dan sejarah masing-masing. Kalau di Jawa Barat sendiri, alat musik ini digunakan itu dulu, kalau di Banten ada yang menggunakan alat musik tersebut seperti mencari jodoh. Mencari jodohnya itu dalam arti ketika ada yang memainkan alat musik tersebut, nanti ada yang merespon. Nah, yang merespon ini berarti ya ketika si pemain tersebut merespon balik, berarti ada bentuk ikatan batin atau ikatan asmara gitu kan. Kemudian kalau untuk di daerah Jawa Tengah mungkin ya, atau mungkin di Jawa Barat sendiri, itu digunakan untuk mengusir hama. Mengusir hama dalam arti karena suara dari resonansi suara karinding ini lumayan mengganggu mungkin untuk serangga dan sejenisnya. Oke, kemudian alat musik karinding ini ada 3 bagian. Yang di sini itu alat untuk memukulnya, ya, paling atas ini alat memukul. Kemudian di sini ada jarum di tengah yang menghasilkan resonansi. Kemudian di sini pegangan. Mungkin saya akan menjelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya itu dipukul sehingga menghasilkan suara seperti ini. Oke. Kemudian memanfaatkan rongga mulut
Rongga mulut dalam arti wilayah mulut ini. Nah, cara memainkannya ini dipegang seperti ini, kemudian ditempelkan di sini. Nah, resonansi yang dihasilkan itu dari jarum yang ada di tengah ini nih. Nah, kemudian dipukul dari sini, kemudian ditambah oleh rongga mulut. Nah, ketika lidah kita ke depan dan lidah kita ke dalam, itu suaranya tentu akan berbeda. Contoh, lidah yang keluar. Nah, itu lidahnya di depan, berarti posisi lidahnya begini. Kalau di dalam itu beda lagi. Nah, ketika dipadukan akan menghasilkan suara yang bervariasi meskipun hanya satu nada. Nah, seiring perkembangan zaman, alat musik karinding ini bisa dipadukan dengan alat musik kontemporer, baik itu dengan gitar atau sambil bernyanyi gitu kan, atau dengan alat-alat musik drum, tabuhan-tabuhan lain, bisa jadi menggunakan bass, bisa dimix dengan menggunakan saron, kacapi, dan macam-macam. Hanya pada zamannya alat musik tersebut dibarengi dengan menggunakan celempung. Nah, ini dia celempung. Ini celempung juga berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini pada zamannya berkembang dengan dengan memanfaatkan bilah bambu, ya kan? Itu bambu. Kemudian ini senar. Nah, ini senarnya, ini ada senar. Oke. Ini celempung. Oke. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini alat pukulnya. Nah, alat musik ini dimainkan dengan mengandalkan resonansi suara. Nah, kemudian di sini ada gongnya, seperti kendang, seperti layaknya kendang. Nah, atau gendang lah. Cara memainkannya seperti ini. Alat musik celempung ini konon berawal sebelum adanya gendang, terciptalah alat musik ini dulu kalau untuk di Jawa Barat. Nah, tadi ketika ada suara dari karinding tersebut bisa direspon oleh suara celempung. Jadi bisa menghasilkan nada yang harmonis. Nada yang harmonis itu dalam arti nada yang bisa nyambung lah istilahnya, jadi menjadi sebuah ciri khas tersendiri gitu kan. Gitu. Ini celempung. Kemudian celempung itu ada macam-macam senarnya. Ada banyak. Yang saya punya ini cuman ada 2 senar. Senarnya juga sama senar ini juga diambil dari bagian dari bambu tersebut. Kemudian hanya saja di sini dikasih penahan agar menghasilkan suara. Kemudian yang satu ini cenderung suaranya lebih high atau lebih high itu bisa lebih tinggi, nada tinggi. Sedangkan nada ini itu lebih rendah atau lebih low. Nah, ketika dipadukan dengan suara ini akan menambah karakter suara lain lagi. Jadi
lebih menarik. Gitu. Oke. Selanjutnya suling. Nah, ini ada yang saya punya, ini ada suling lubang 4. Macam-macam suling di daerah Jawa Barat. Ada suling lubang 6, kemudian ada suling lubang 4. Bahkan ada juga istilahnya, ada nama juga saluang, toleat kalau di Sunda. Kemudian lagi ada trompet gendang penca. Kemudian kalau suling yang biasa dipakai di dangdut juga ada tuh, macam-macam. Seiring berkembangnya zaman, suling ini ada yang sudah diatonis atau enggak nadanya lebih ke pentatonis. Kalau suling yang saya punya ini nadanya pentatonis, hanya memiliki 5 nada. Da, mi, na, ti, la, da. Oke. Da, mi, na, ti, la, da. Da-nya 1 itu tinggi. Jadi hanya ada 5 nada. Saya contohkan seperti ini. Ya kan? Nah, itu 5 nada tersebut yang tidak asing kalian pernah dengarkan. Gitu kan? Kemudian untuk memainkan alat musik tersebut banyak hal, baik di ranah acara-acara adat, kemudian degung. Kadang alat musik suling ini bisa dikombin sama alat musik kacapi, gendang penca, atau dengan karinding pun bisa, kemudian dengan selempung pun bisa, gitu. Jadi macam-macam. Sebetulnya semua alat musik tradisional yang kita miliki, khususnya Jawa Barat maupun Indonesia, semua bisa dimix dengan musik kontemporer. Musik kontemporer itu bisa dimix dengan musik di era sekarang, baik musik-musik band atau enggak looping atau enggak musik-musik DJ atau dangdut, kemudian musik-musik jazz, blues, kayak gitu ya, bisa dimix. Tergantung selera yang memainkannya. Oke, saya akan memperagakan cara memainkan alat musik tersebut. Untuk tadi saya sudah memberikan contoh 5 nada yang ada di suling lubang 4 ini. Nah, itu kan? Begitu cara memainkannya. Jadi kalau teman-teman berminat dan ingin membantu melestarikan kesenian daerah Jawa Barat, mungkin kalian bisa mencari informasi membeli alat musik tersebut di mana. Silahkan, karena di Bogor ataupun di Jawa Barat ataupun di Indonesia sekalipun, alat musik tersebut sudah mudah banget didapatkan. Bahkan sekarang itu bisa dibeli secara online shop gitu. Bahkan tutorial cara memainkannya pun sudah banyak dipraktekkan di YouTube dan lain-lain. Oke, lanjut. Saya di sini akan mengenalkan. Oke, alat musik berikutnya saya akan mengenalkan rain stick. Mungkin kalau rain stick ini bukan hanya di Jawa Barat, di beberapa daerah, bahkan di mancanegara, di luar negeri pun ada. Ini memainkan alatnya cukup seperti ini saja. Nah, simpel kan cara memainkan alat musik ini? Alat musik ini saya buat dari 2 bilah bambu. Kemudian saya kasih lubang di tiap bilah bambunya. Saya kasih lubang, kemudian saya masukkan kacang hijau. Nah, supaya menghasilkan suara seperti air. Sebetulnya bukan diisi air, istilahnya aja hanya
orang menyebutnya istilahnya ini hanya bambu air karena bisa menghasilkan suara seperti air. Bahkan ada juga yang menggunakan kacang hijau yang ditaruh di atas nyiru atau enggak nampah. Nah, itu kan kalau diputar tuh suaranya seperti gemerisik air. Begitupun ini. Ini sudah tersebar di mana-mana, bukan hanya di Jawa Barat saja atau di wilayah Sunda. Di beberapa daerah di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, mungkin bahkan di mancanegara juga memang sudah banyak alat musik tersebut. Oke. Nah, asik kan? Alat musik ini juga bisa dikombin dengan alat musik yang tadi saya mainkan. Di antaranya celempung, karinding, kemudian suling, kemudian gitar atau mungkin band. Kemudian musik yang tadi saya jelaskan, ada musik jazz, pop, blues, atau apapun yang lainnya, itu bisa dikombin. Kemudian alat yang satu lagi ini adalah gong tiup. Nah, gong tiup ini selain ada di Jawa Barat, gong tiup tersebut juga berkembang di daerah Australia, lebih tepatnya di suku aborigin. Pada zamannya mereka menggunakan alat musik ini macam-macam, ada yang digunakan sebagai upacara adat atau memang hanya sekadar bermain musik gitu kan, macam-macam. Kemudian alat musik ini menghasilkan resonansi suara yang bass atau enggak low, suaranya lebih dominan rendah. Nah, cara memainkan alat ini hanya memanfaatkan istilahnya apa ya, pernapasan. Pertama pernapasannya itu kalau di istilah Sunda ada yang disebut dengan ngalamus. Ngalamus itu bernapas sambil menghirup udara. Oke, nanti saya contohkan. Kemudian kalau istilah luar negerinya, istilah bulenya itu disebut dengan circular breathing atau ya mengolah napas gitu kan. Cara memainkan alat ini terbilang gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya itu dalam arti ya tergantung keinginan kalian untuk mempelajari alat musik tersebut. Oke, saya akan coba memainkan alat musik ini. Silahkan disimak. Istilah ngalamus yang saya sebutkan tadi atau circular breathing itu digunakan cara latihannya itu seperti ini. Ditiup. Jadi ketika kalian menggembungkan rongga mulut, kemudian dihempaskan, kemudian narik udara lagi melalui hidung. Jadi begitu, dilakukan berulang-ulang. Bahkan alat musik tersebut sudah berkembang di mancanegara. Itu digunakan seperti musik-musik tradisional atau beatbox pada zaman sekarang, atau mungkin musik-musik klub, atau mungkin musik-musik tradisional lain-lainnya gitu, macam-macam. Jadi alat musik yang alat musik yang saya punya semua ini pada dasarnya ini bisa dikombin dengan alat musik apapun sesuai dengan kebutuhan dan bentuk eksperimental dari setiap pemain. Jadi sebetulnya macam-macam. Makanya kekayaan alam baik di Indonesia ataupun di dunia ini semuanya bisa kita manfaatkan dan kita bisa gunakan menjadi sebuah karya seni yang memang tidak luput dari
pesan-pesan yang memang lumayan membuat kita menyenangkan gitu. Contoh seperti saya kenapa memilih alat musik tradisional tersebut, karena sebelum saya bicara tentang untuk melestarikan, saya hanya suka saja. Saya suka dengan alat musik tersebut, kemudian saya mempelajari satu persatu, kemudian saya sharing dengan teman-teman yang sudah paham dan bisa memainkan alat musik ini gitu. Akhirnya setelah saya mempelajari alat musik ini, saya tertarik untuk mempelajari kultur, sejarah, dan lain-lain. Meskipun semua sejarah yang saya pelajari belum, ya kalau nilai 1 sampai 10 saya masih di angka 1. Mungkin 0, yang baru saya mainkan ini. Itu. Ini alat musik ini lumayan terbilang asik. Oh iya, alat musik ini yang saya buat itu dari bambu dan dimix sama PVC atau paralon. Nah, ini saya buat supaya bisa dibawa kemana-mana, jadi mudah dicopot. Nah, ini bambu, ini PVC. Secara basic, ya inilah bentuk PVC-nya. Nah, ini sebetulnya paralon tapi jadi alat musik, ya kan? Sebetulnya ketika kita mau memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih, seperti paralon ini bisa menjadi alat musik, bagaimana caranya gitu. Akhirnya ya explore. Kemudian memang ada alat musik di Australia itu yang sifatnya hanya seperti ini, hanya lubang saja, dan memang kosong. Kalau ditiup pun biasa aja gitu. Tapi ketika ada orang yang memang paham untuk mempelajari alat musik tersebut, bisa menghasilkan nada yang lumayan menarik. Seperti itu. Ini hanya sebuah paralon. Tapi karena rasa ingin tahu saya yang berlebih, itu dia tadi. Saya membuat alat musik tersebut karena saya rasa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar saya bisa menjadikan sebuah alat musik yang menurut saya itu menjadi hal yang terbaik gitu. Seperti bambu juga tidak hanya digunakan untuk membuat rumah, bisa juga digunakan untuk alat musik. Seperti angklung, kemudian ada lagi calung, bahkan dari bambu. Rindik juga dari bambu. Masih banyak macam-macamnya. Suling juga dari bambu gitu. Macam-macam selain flute yang memang bahannya dari logam. Ya, alat-alat musik kita banyak yang terbuat dari bambu. Kan seru. Ini hanya sebilah bambu, 2 ruas bambu, kemudian saya tambah dengan paralon atau pipa. Ini bisa menghasilkan alat musik yang menarik. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang saya bisa share. Ini sifatnya saya bukan menggurui di sini. Di sini saya hanya sharing tentang alat musik tradisional yang mungkin bisa teman-teman pelajari atau teman-teman mudah dapatkan di mana saja, baik di Kota Bogor, di wilayah Jawa Barat atau di Indonesia sendiri. Alat musik tersebut mudah didapatkan, bahkan sudah tersebar komunitas-komunitas yang memainkan alat musik tersebut di mana-mana. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan dan saya share ke teman-teman. Semoga kalian bisa kembali melestarikan kesenian daerah kalian sendiri, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Indonesia sekalipun. Bahwasanya negara kita kaya, baik secara alam, alat musik, tradisinya, kebudayaannya. Jadi kita sama-sama lestarikan semuanya. Oke, terima kasih banyak.
atas waktunya. Semoga kalian sehat selalu, diberi keberkahan dan semangat dalam menjalani proses karantina di rumah ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.